Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sistem pengendalian manajemen tentang uh, manajemen bagaimana sebuah perusahaan perlunya manajemen kontrol sistem. Nah, sistem pengendalian manajemen di dalam sebuah perusahaan harus meliputi beberapa hal ini. Pertama itu ada teknologi, ya. Kemudian ada organisasional struktur organisasi, kemudian strategi, kemudian challenge in startup dan environment. Ya. Ada 5 bagian ini yang biasanya dilakukan manajemen kontrol. Nah, kemudian dalam aktivitasnya pengendalian manajemen itu ada perencanaan, ada koordinasi, ada komunikasi, ada pengambilan keputusan, ada motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Ya. Nah, biasanya diawali dengan perencanaan, ya. Di mana apa yang direncanakan. Ya. Tapi kita akan membahas lebih kepada dalam bagian perencanaan adalah strategi. Nah, di dalam proses pengendalian manajemen biasanya ada perangkat pengendalian, ada kegiatan yang dikendalikan. Biasanya di sini kegiatan yang dikendalikan itu informasi mengenai yang terjadi, itu hubungan detektor. Kemudian di sini ada perbandingan dengan standar, ini selektor. Ini pengubah perilaku jika terjadi penyimpangan, ini efektor. Ya. Jadi perangkat pengendali ini kegiatan yang dikendalikan. Nah, 4 langkah dalam penetapan pengendalian, ya. Untuk menetapkan suatu pengendalian biasanya memadai diperlukan 4 tahap. Misalnya, pertama itu tetapkan standar-standar yang efektif, tempatkan standar-standar tersebut pada titik strategis, kemudian ciptakan umpan balik untuk membandingkan kegiatan, tetapkan mekanisme untuk mengoreksi dan penyimpanan yang destruktif. Selanjutnya, pengendalian manajemen itu untuk menjamin informasi keuangan operasional terpercaya, keseluruhan transaksi, kegiatan taat peraturan, pengemanan aset, penggunaan sumber secara ekonomis dan efisien, kegiatan operasional berhasil guna dan berdaya guna. Kemudian kunci dari pengendalian adalah pemisahan fungsi, aktivitas persetujuan transaksi yang layak, aktivitas pendokumentasian dan pencatatan yang layak, pengendalian fisik terhadap aset dan pencatatan, pengecekan secara independen. Ya. Fungsi ini maksudnya fungsi di organisasi, ya. Ini persetujuan transaksi yang layak, ya. Apabila ada transaksi yang tidak layak itu menjadi semacam temuan. Kemudian aktivitas dokumentasi, ya, itu sangat penting, ya, di dalam pengendalian. Dokumentasi apapun dalam perusahaan itu semuanya harus ada dan tercatat. Ya, kalau fisik ya pasti ada aset juga tercatat, ya. Asetnya kemana dan jalan kemana. Kemudian secara independen, ya. Kemudian jenis pengendalian manajemen, pengendalian preventif, pengendalian korektif, pengendalian langsung, dan pengendalian kompensatif, ya. Kita lihat metode pengendaliannya, pengendalian organisasi, pengendalian operasional, pengendalian personalia, pengendalian review, dan pengendalian melalui peralatan dan fasilitas, ya. Kemudian keterbatasan pengendalian, ya, pengabaian manajemen, pertimbangan, kesalahan atau keseluruhan personil, dan kolusi. Kemudian ada 3 tipe dari level strategi, ya. Pertama itu corporate level strategi, kemudian business unit level strategi, dan fungsional operation level strategi. Nah, di corporate level strategi terdiri dari elemen-elemen strategi keseluruhan untuk perusahaan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bauran bisnis dan sarana untuk koordinasi dan integrasi strategi unit individu. Ini berkaitan dengan hal berikut ini. Pertama itu managing activities dan business interrelationship, ya. Manage seluruh aktivitas dan bisnis yang hubungan bisnis yang kemudian corporate responsibility, ya. Kemudian manajemen praktis dan competitive contact. Kemudian strategi corporate, ya. Pengendalian dipengaruhi strategi karena organisasi yang berbeda biasanya dijalankan dalam konteks strategi yang berbeda. Strategi yang berbeda memiliki prioritas tugas faktor keberhasilan utama, keahlian, perspektif, perilaku yang tidak sama untuk
bisa terlaksana dengan baik. Kemudian sistem pengendalian adalah sistem pengukuran untuk mempengaruhi perilaku. Desain sistem pengendalian harus menjawab pertanyaan apakah perilaku yang dipengaruhi konsisten dengan strategi. Kemudian industri tidak berhubung dengan terdiferensiasi. Unit bisnis otonom, manajer tidak memiliki pengetahuan keahlian untuk membuat keputusan dan operasi strategi. Kemudian tidak hanya terindependensi antar unit bisnis, dan di bagian manajer senior faktor pada manajemen portofolio, kebanyakan manajer senior ahli di bidang keuangan. Jarang ada perpindahan eksekutif antar unit bisnis. Ukuran staf tidak sebesar pada industri tunggal, dan tidak ada budaya tunggal kohesif dan kuat seperti pada industri tunggal. Kemudian implikasi terhadap pengendalian manajemen. Jika perusahaan menjadi semakin terdiversifikasi, manajer level corporate tidak lagi hanya punya pengetahuan atau pengalaman yang signifikan tentang aktivitas beragam unit bisnis. Lebih baik untuk mengubah keseimbangan sistem pengendalian dari penekanan pada kerjasama pada pendorongan semangat kewirausahaan. Perencanaan strategis konglomerat pertama, ini unit bisnis menyusun secara strategis dan menyerahkan ke manajemen senior untuk dikaji dan disetujui. Kalau industri tunggal dan terdiversifikasi terhubung, cenderung bersifat vertikal dan horizontal. Nah, kita lihat dimensi horizontal dalam proses perencanaan strategi. Satu grup eksekutif mengembangkan rencana strategis bagi grup secara keseluruhan dan mencari sinergi antar hubungan di dalam grup. Rencana strategis di individu mungkin memiliki bagian independen dengan objek sendiri. Kemudian para manajer menjadi mencari kaitan dan bagaimana memanfaatkannya. Kemudian corporate meminta rencana strategi bersamaan bagi UB yang independen. Rencana strategi satu UB disebarkan ke manajer UB yang dikritik dan dikaji. Kemudian ini fitur strategi decision, strategi decision, keputusan strategi itu pertama itu integration, disintegration, ada risk, ada operation, tactical, uncertainty dan complication, complexity, relationship, partner dan change. Strategi ini, keputusan strateginya yang mana dulu yang diambil. Kemudian menurut Porter, rank strategi itu adalah cost leadership, kemudian differentiation of product service. Cost leadership berarti berapa biaya yang dikeluarkan dalam mengelola kepemimpinan. Kemudian menurut Geoffrey Moore, rank strategi itu cost leadership, ini berhubungan dengan operational excellence. Kemudian differentiation product leadership, differentiation customer intimacy, dan differentiation disrupt innovation. Kemudian menurut generic rank strategi, differentiation strategi, cost leadership strategi, dan focus strategi. Jadi kalau generic cuman ada 3. Kemudian developing strategi option. Portofolio strategi terdiri dari opsi-opsi strategi yang memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan poin-poin pengungkit yang khas, memastikan penyelesaian yang tepat dengan tujuan sambil bereaksi terhadap pesaing atau mengeksplorasi peluang. Contohnya ada talent, alliance, finance, link, intellectual property, organizational culture, proses, ada channel, cost efficiency, teknologi, economy scale, asset, dan innovation. Pertumbuhan strategi, growth of strategi. Pertama itu concentration, vertical integration, dan horizontal integration. Yang diversification itu related, concentric diversification, unrelated, collaborated diversification. Diversification itu dorongan. Kemudian organic dan organic growth, pertumbuhan secara organik dan tidak organik. Kalau yang organic growth berarti ini terjadi ketika strategi pertumbuhan dijalankan secara internal.
Kalau inorganik ini terjadi ketika perusahaan memilih untuk menerapkan strategi pertumbuhan secara eksternal melalui merger, akuisisi atau aliansi. Kemudian motivation for global strategy. Pada global strategy itu akses low cost labor material, kemudian ini akses national incentive, gross subsidies, kemudian Dutch trade barrier, akses strategi market, obtain scale economies, create global association. Ya, ini bagian dari motivation for global strategy. Kemudian interaktif, kultur dan strategi. Ya. Strategi dan kultur, ya, jadi akan memunculkan namanya kultur trust impacting dan strategi. Ya. Bagaimana sebuah budaya ini mendorong akan berimpak terhadap strategi. Di mana di sini ada pertama itu optional action, good action, average action, poor action dan inaction. Ya, aksinya. Optional ya, pilihan, good, bagus, berarti rata-rata, ya, tidak bagus dan tidak ada aksi. Function of culture, organization culture, organization identity, kemudian collective commitment, social system stability, dan sense making device. Kultur dan goals, ya. Komponen budaya perusahaan menentukan sejauh mana dinamisnya menuju tujuan dan sasaran tertentu bagi perusahaan. Bagian yang penting dari dorongan budaya, ya, important of cultural trust, itu tanpa dorongan budaya yang tepat, kegiatan internal dapat diarahkan oleh polarisasi budaya untuk berubah menjadi jaringan kolosal pelengkap terputus yang penuh dengan ketidakpastian. Ini 14 force corporate culture. Ya. Ada beberapa teamwork, dinamis, workplace communication, organization struktur, power struktur, social connectivity, paradigm, control system, symbol, belief, benefit, volume, stories, ya. Kemudian ritual, rutinis, leadership stream. Kontrol sistem, ya, tingkatan kepatuhan karyawan terhadap standar yang ditetapkan biasanya dipengaruhi oleh sistem kontrol yang ada di organisasi tersebut. Atau sistem terkendali digunakan untuk klasifikasi meliputi efektivitas, efisien, ruang lingkup, skala, elemen dan jenis. Contoh sistem pengendalian, teknologi driven report, ya, menggunakan teknologi, kemudian compliance, ya, kemudian annual budget. Kalau hubungan dengan anggaran, ini industri tunggal. Di CEO sangat paham dekat dengan operasi perusahaan. Manajer corporation dengan lebih sangat sering berhubungan untuk kebutuhan sistem penganggaran untuk tujuan pengendalian berkurang hubungan tersebut. Di konglomerat, CEO hampir tidak mungkin menggunakan interaksi interpersonal sebagai alat pengendali. Sistem penganggaran formal dibutuhkan manajer unit bisnis yang mempunyai pengaruh besar untuk pembuatan anggaran. Mencapai anggaran penting pengendalian bagi manajer korporasi. Strategi unit bisnis, ya, perusahaan yang disertifikasi pemecah diri. Unit bisnis strategi berbeda dan setiap unit, ya. Kemudian CEO multibisnis, ya, tidak menggunakan pendekatan yang standarisasi seragam untuk mengendalikan unit bisnis. Kemudian pendekatan berbeda untuk setiap unit bisnis, ya. Strategi dari unit bisnis tergantung pada misinya, kemudian keunggulan kompetitifnya. Biasanya untuk misi unit bisnis, build atau hold atau harvest atau pure build lawan pure harvest. Kesesuaian kontrol misi penting karena misi mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh general manager dalam jangka panjang maupun pendek. Ya, MCS bervariasi dalam memotivasi GM dalam menghadapi ketidakpastian yang membuat pilihan jangka pendek dan jangka panjang. Visi yang butuh MCS yang berbeda. Kemudian misi dan ketidakpastian, build dan harvest, ya. Tahap pelindungan dari PLC tujuan menekankan pangsa pasar, konflik dengan kompetitor lebih tinggi, ketidakpastian tinggi, merger lebih dependen terhadap pihak eksternal, ketidakpastian tinggi, biasanya pada industri baru dan sedang tumbuh, pengalaman manajer masih sedikit. Kalau di harvest, tahap dewasa penurunan dari PLC, konflik dengan kompetitor lebih rendah dan ketidakpastian lebih rendah, manajer lebih independen terhadap pihak eksternal, industri lebih maju dan pengalaman sudah cukup. Misi rentang waktu, tujuan mendapatkan keuntungan besar, pemotongan harga, pengeluaran kos R&D yang tinggi, biaya pengembangan pasar,
Konsekuensinya laba jangka pandang rendah, laba mungkin bisa tinggi. Kemudian bagaimana porsi pengukuran subjektif. Kinerja dan kriteria jangka panjang lebih sulit diukur secara objektif dibandingkan dengan kinerja dengan kriteria jangka pendek. Manajer build konsentrasi jangka panjang, kemudian manajer harvest konsentrasi dengan jangka pendek. Keunggulan kompetitif, ya, strateginya diferensiasi produk atau kos rendah. Jika diferensiasi dipilih, inovasi produk penting, ketidakpastian tinggi. Set produk lebih luas menciptakan keunikan. Bisnis low cost hanya menghasilkan produk dan keberhasilan hanya karena harga lebih rendah. Produk diferensiasi menghasilkan ditentukan dari persepsi keunggulan produk dibandingkan dengan produk yang lain. Implikasi pengendalian manajemen. Dua CEO ketika menangani laporan yang sama bisa bertindak berbeda dalam mengelola unit bisnis. Gaya, ya, kemudian proses kontrol manajemen dan jalan sistem kontrol. Kontrol personal versus impersonal. Number oriented versus people oriented. Seberapa rinci grafik atau tabel. Kontrol ketat versus longgar. Semakin tinggi level, kendali akan semakin longgar. Kemudian assessing strategi cultural compatibility, ya, sini ada is the planning strategy compatible with the current culture. Apakah strategi saat ini bisa compatible dengan budaya saat ini. Kemudian change the culture, ya. Kalau ya, gabungan dengan kultur. Kalau tidak, can culture be modified, ya, apakah bisa budaya itu dimodifikasi membuat compatible dengan strategi yang baru, ya. Jika tidak, manajemen still commit to implementing the strategi. Kalau ya, berarti manajemen willing and able to make major organization change, accept people delay. Seterusnya, managing around the culture by establish new culture that kemudian find the joint venture partner, ya. Terakhir formulate different strategy. Ya, baik, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.